Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pada hari ini yang berbahagia, untuk sobat intelektual hukum, saya akan menyampaikan kembali ini sebagai bonus materi yang mana sobat-sobat intelektual ya di sini hampir lupa terhadap sistem hukum yang mana yang pada mestinya sebagai mazhab setiap negara dalam hal menganulir sistem pidana. Dalam hal ini saya mengulas kembali sebagai bonus pemberian materi kepada sobat-sobat. Di antara saya akan memberikan pemaparan terhadap sistem hukum di antara common law dan Eropa. Yang pertama pada common law ya. Di sini saya mengulis sebagaimana sistem Anglo-Eropa atau yang kita kenal dengan sebutan common law. Jadi sistem hukum Anglo-Eropa atau common law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad ke-16 di negara Inggris, didukung dengan keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus-menerus. Jadi sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris. Siapa-siapa saja negara yang terkait menganut sistem common law ada Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas kolonial Inggris. Bekas kolonial Inggris atau yang kita kenal dengan negara persemakmuran atau Commonwealth. Jadi dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku seperti halnya di civil law. Jadi dalam sumber hukum tertinggi di common law hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan, atau sumber hukum utama kita sebut jurisprudensi. Jadi kebiasaan ini yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law atau hukum tidak tertulis. Yang kemudian dari sejarah hukum common law dimulai dari 1666 awal tahun tersebut, ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feudalitis dengan melakukan pembagian wilayah yang kekuasaan di tangan lord dan rakyat harus menyewanya kepada lord. Jadi kekuasaan lord yang dimaksud ialah semakin besar menyebabkan ia membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan mineral court. Jadi pengadilan ini ya menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh lord. Jadi akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II sejak tahun 1154 hingga 1180. Jadi kerajaan Inggris lantas berinisiasi mengambil beberapa kebijakan, di antara pertama
disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Tujuannya agar mendapatkan kepastian hukum. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Latin oleh Glenfield Chief Justice dari Henry yang berjudul Legibus Angeli. Jadi yang kedua, diberlakukannya right system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian, tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri. Kemudian diadakannya sentralisasi pengadilan atau royal court yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat, melainkan pada common law. Di sini yang merupakan suatu kualifikasi sebagai unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim atau yang kita kenal jurisprudensi. Dalam hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Nah, akibatnya banyak perkara dan keterbatasan royal court dari sistem right dalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada pemimpin gereja atau Lord of Chancellor. Jadi pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem berdasarkan pada common law, kemudian hakim-hakimnya bertindak atas nama raja atau von Justitiae Cancri, didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik, dan hakimnya adalah seorang rohaniawan. Nah, jadi sistem penyelesaian perkara di pengadilan ini dikenal sebagai sistem equity, atau secara sistem penyelesaian perkara didasarkan pada hukum alam atau hukum ketuhanan sebagai keadilan. Nah, yang kemudian saya beranjak pada sistem Eropa kontinental, yang mana kita mengurai pada filosofinya bahwa hukum Eropa kontinental yang kita kenal dengan civil law pada dasarnya ini merupakan hukum Romawi. Hukum Romawi merupakan cikal bakal dari sistem hukum Eropa kontinental. Di sini meskipun hukum Romawi merupakan roh dari sistem hukum Eropa kontinental, tetapi pengaruh hukum Romawi tersebut juga sangat kuat terasa berkembang di sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi karena banyak pencipta kaidah dalam sistem hukum Anglo-Saxon sudah terlebih dahulu mempelajari sistem hukum Romawi. Jadi sistem hukum Eropa kontinental ini pada akhirnya menjadi sistem hukum Romawi, atau kita kenal sistem hukum Eropa kontinental, yang mana bergeser pada sistem hukum Romano-Germania, atau kita kenal civil law system. Jadi sistem hukum Romawi kontinental berkembang di negara-negara jajahan kolonial seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Australia, negara-negara Amerika Latin seperti Turki, ada beberapa negara Arab di dalamnya, Afrika Utara dan Madagaskar. Jadi termasuk Republik Indonesia. Sistem hukum ini menyebar ke Asia karena dibawa oleh para penjajah. Nah,
Oleh karenanya, sistem hukum Eropa kontinental menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang dalam sebagai sumber utama hukumnya. Sekalipun bersumber pada hukum tertulis, dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dari beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan kadang juga dijadikan sebagai rujukan sumber hukum, meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada dalam undang-undang. Nah, jadi perubahan dan perkembangan hukum dari sistem Eropa kontinental ini pada prinsipnya sangat bergantung pada parlemen. Hal ini yang kemudian menjadikan hukum yang ada pada negara-negara penganut sistem hukum Eropa kontinental tidak lepas dari unsur politis yang kuat, meskipun juga menjadi lebih teoritis, koheren, dan terstruktur. Nah, jadi saya akan mengulas pada perkembangan sistem hukum Eropa terjadi di beberapa fase. Yang pertama, fase formasi hukum Romawi. Nah, di sini fase hukum Romawi dimulai sejak berlakunya di 12 Table atau Undang-Undang 12 pasal di tahun 450 Masehi. Jadi ini yang diyakini bahwa sebagai tonggak pertama hukum Romawi yang merupakan kumpulan peraturan dasar yang terdiri dari adat istiadat Latin. Yang kedua, pada fase kematangan hukum Romawi. Pada dasarnya berlakunya Corpus Juris Civil di abad ke-6 Masehi. Jadi Corpus Juris Civil ini merupakan kompilasi aturan hukum yang dibuat oleh arahan Raja Justinian berupa kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan dan maklumat raja-raja sebelumnya. Kemudian dengan ditambahkannya secara modifikasi disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Nah, disinilah Corpus Juris Civil dia membentuk beberapa bagian di antara institut, diges atau pendes, kemudian code, kemudian di novel. Nah, kemudian selanjutnya pada fase kebangkitan kembali hukum Romawi. Nah, jadi fase ini terjadi sekitar pada abad 11 Masehi. Kemudian berlaku lagi juga Corpus Juris Civil. Kemudian memang sempat vakum sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, kemudian bangkit lagi dengan dinyatakan dua alasan utama kebangkitan Corpus Juris Civil, diantaranya karena konsep Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire, di mana Justinian dianggap sebagai raja suci dengan Corpus Juris Civil sebagai legislasi imperiumnya. Alasan kedua, pengakuan dari banyak ahli yang menyatakan bahwa Corpus Juris Civil sebagai akibat kitab hukum yang sangat berkualitas. Itulah pada fase kebangkitan kembali Romawi. Nah, jadi hukum Romawi berkembang di universitas-universitas, terutama di Bologna, Italia, yang kemudian menjadi rujukan pembelajar hukum di seluruh penjuru Eropa. Di universitas-universitas tersebut kemudian lahir kembali ahli hukum. Di antaranya adalah
glosator, dan komentator. Glosator ialah kelompok sarjana pertama kali yang berinisiasi mempelajari hukum Romawi secara sistematik dan menganalisis teks-teks individual dari Corpus Juris Civil. Kemudian glosator berusaha kembali merekonsiliasikan secara logis dengan teks-teks lainnya. Nah, kalau komentator ialah kelompok yang lahir dari glosator, pecahan dari glosator yang menerbitkan ulang atas ulasan-ulasan teks Corpus Juris Civil secara sistematis dan sintesis. Nah, kita beranjak pada fase resepsi hukum Romawi. Pada fase ini memang berkembang sejak abad ke-16 Masehi, sejak hukum Romawi khususnya jus communis diberlakukan di penjuru Eropa. Jadi pusat pendidikan hukum pada abad ke-16 dan abad ke-17 berpindah ke Prancis dan Belanda. Di Belanda ini dimunculkan kelompok di humanis yang berkembang atas kajian aliran hukum alam modern. Jadi di humanis menggunakan teknik kajian sejarah dan filosofi, sehingga Corpus Juris Civil di sini hanya sebagai pandangan bahan sejarah saja. Namun hasil kajiannya dari para ahli di Belanda ini mampu mengembangkan sistem hukum yang sistematis sebagai suatu hukum alam yang berlaku secara universal. Kemudian beranjak pada fase kodifikasi hukum. Nah, ini berlaku ya, termasuk negara Asia, termasuk negara Indonesia ya. Fase ini dibuatnya beberapa kodifikasi di berbagai negara, terutama Indonesia. Salah satu kodifikasi dikenal dengan Code Napoleon di Perancis. Jadi fase kodifikasi ini merupakan imbas dari aliran hukum alam yang mengakibatkan semangat kodifikasi sebagai upaya yang mempertahankan sejumlah peraturan dan prinsip yang konsisten dan secara logis. Yang terakhir pada fase resepsi kodifikasi. Ini pengembangan dari fase kodifikasi yang kemudian pada berlakunya Code Napoleon Prancis di Eropa juga, bahkan di benua Eropa lainnya mulai berlaku Code Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Misal di Belanda pada tahun 1838 berlakunya Burgerlijk Wetboek yang merupakan kodifikasi hukum perdata atau yang kena dengan KUH perdata. Jadi fase ini ya dari beberapa kumpulan undang-undang sangat spektakuler di Romawi. Jadi dimulainya civil law sebagai sebuah sistem hukum yang otonom, lahir dan berkembang di Eropa kontinental serta pengaruh kolonialisasi. Jadi sistem hukum senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan, yakni menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Jadi pengkajian hukum Romawi di universitas menjadikan hukum Romawi sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi perkembangan zamannya. Eropa kontinental cenderung aksiomatik pada hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia atau hukum perundangan. Kemudian sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan Eropa Barat ya, yakni Jerman, kemudian Prancis, sempat kita bahas pada
pertemuan beberapa minggu lalu. Nah, disinilah kita dalam hal mendiskusikan mata kuliah perbandingan hukum pidana, di antara kita mengkaji negara-negara yang pada prinsipnya menerapkan pidana ya di dalam sistem negaranya, oleh karenanya memiliki studi komparasi ya. Itu berulang pada pertemuan minggu-minggu lalu saya sampaikan dan saya jelaskan. Kita sama-sama diskusi, di antara disinilah untuk teman-teman sobat intelektual ya, untuk memahami perlu dikaji, perlu diulas, dideskripsikan secara komprehensif. Di antara teman-teman sobat intelektual akan menghadapi ujian tengah semester, dalam hal untuk mengkaji itu diperlukan pengertian sistem hukum Eropa dan Anglo-Saxon ya. Disinilah bisa membedakan dan diharapkan jangan melupakan sejarah, terutama sistem hukum. Ini berlaku sepanjang hayat sobat-sobat intelektual sebagai ilmuwan hukum. Sekian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next. Terima kasih.